ngerti tuh nggak mau ke neraka, tapi sama perbuatannya mau. Islam itu dari ciri-ciri sudah kelihatan. Kepala berkopiah, main gaple, main remi, kepala udah biji. Perempuannya sudah berjilbab, nggak boleh dengar ada gitar berbunyi paling depan. Lihat di YouTube, asal ada artis-artis misalnya pada sobek tuh, yang paling depan perempuan pakai jilbab banyak nggak? Banyak nggak? Kalau dia muslimah nggak bakal. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad bin Abdullah sholli al-mab'uts li jami' an-nas huda wa rahmah. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashran. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Kepada para orang tua, para guru, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang menyebabkan kita berkumpul pada malam hari ini, afina fillah al-mukarram wal muhtaram al-ustaz Abdul Hadi beserta putra beliau dan keluarga besar beliau, mata'anallah bitul hayatihim, amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul di sini menjadi perantara melalui wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar yang sudah meninggal dunia dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jinan, yang masih hidup dipanjangkan umur di dalam taat dan sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Sekarang ini sudah 10:30, masih sanggup untuk menerima? Masih sanggup? Soalnya terlihat dari salamnya tadi, jawaban salamnya agak melemah. Padahal itu adalah ucapan kebanggaan kita sebagai umat Islam. Assalam tahiyatan lillatina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam itu adalah ucapan kemuliaan bagi kita umat Islam. Jadi tolong amat sangat diperhatikan ketika ucapan salam diucapkan, yang memberi salam hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Tapi tetap yang sunnah pahalanya lebih besar daripada yang wajib. Kenapa? Karena wajibnya adalah sebagai dendaan. Mestinya antum duluan yang mengucapkan salam, tapi karena keburu keduluan sama orang, makanya yang mengucapkan sunnah, yang jawab wajib. Artinya kalau nggak menjawab dosa, udah keduluan sama orang, pakai nggak ngejawab lagi. Nah, sementara di zaman sekarang salam banyak dimain-mainin sama orang, dianggap gampang. Sering saya sampaikan seperti tulis WhatsApp aja, kadang-kadang ASS WRWB. Betul. Betul. Kalimat di bawahnya panjang lebar sanggup ketik, tapi salamnya disingkat. Apa benar ini mukmin yang begini?
Maka saya harapkan pulang dari sini besok ketika tulis WhatsApp Assalamualaikumnya, hurufnya nggak beli, ada semua di HP itu. Ucapkan yang benar. Maka insya Allah ketika antum melontarkan itu risalah, itu surat ucapan salam, kemudian mendapatkan jawaban, maka kedua-duanya dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Afsyus salam taslam, kata Nabi SAW. Sebarkan salam maka kamu akan selamat. Kita banyak mendengar keluhan-keluhan yang terjadi di negeri ini sekarang. Sudahkah kita periksa diri kita sebetulnya? Sudahkah kita muhasabah? Mengapa ada yang seperti begini? Pemimpin-pemimpin yang model begini-begini nih, yang ibarat orang masuk angin, dikerokin udah apa udah, tapi bertahan aja belum bisa, kita kembung dengan tingkah laku para pemimpin, oknum-oknum daripada pemimpin. Itu semua sebetulnya datangnya mereka sebab adanya kita. Kalau kita insya Allah khusyuk di dalam beragama, insya Allah yang begitu-begitu tuh nggak pakai repot-repot. Ini Ustadz banyak di sini. Banyak nggak Ustadz di sini? Banyak. Tolong jawabnya yang serempak. Jadi yang ngomong tuh semangat. Saya kebetulan alhamdulillah sebetulnya nggak bisa datang ini. Baru 2 hari habis maulid. Kebetulan badan agak kurang sehat. Kemarin malam saja tidak bisa hadir, saya wakilkan dengan mantu saya. Tapi ini alhamdulillah karena yang undangnya ikhlas, jadi Allah kasih. Dan kita dapat jodoh untuk ketemu nih. Ya. Jadi pertemuan ini mari kita isi agar rahmat Allah datang buat kita. Kalau buat mulia, kita sudah mulia. Agama satu-satunya yang benar, yaitu Islam. Yang mengakui, yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan an-ni'am sittatun asya. Kalau orang mau tahu kenikmatan itu apa, Imam Ali sudah tunjukkan. Cuma sayangnya orang Islam di akhir zaman hanya baru beranggapan nabinya sallu. Nabi itu salawat. Mendengar nabinya, mengenal nabinya, dianggapnya nabi hanya alim dalam ilmu agama. Padahal nabi itu jangankan ilmu-ilmu yang lain, bahasa batu nabi ngerti. Kalau buat memuji, kita udah gak punya tempat buat muji Nabi. Allah sudah mencukupkan pujian buat Nabi. Malaikat saja pun memuji Nabi gak jadi nambah mulia Nabi. Jadi hakikat menurut para ulama, penjelasan dari para ulama, hakikatnya musalli, yang hakiki betul-betul bersolawat kepada Nabi hanya Allah SWT. Makanya redaksi solawat Allahumma, kita minta tolong kepada Allah. Karena Nabi ini paling tinggi. Dari seluruh para nabi, Nabi paling tinggi. Seluruh malaikat, Nabi paling tinggi. Seluruh raja, Nabi paling tinggi. Semua paling tinggi. Peringkat Nabi di bawah Allah. Artinya Nabi itu makhluk, Allah itu khaliq. Makanya Nabi larang kita untuk mempredikatkan, untuk beranggapan Nabi anak Tuhan, sebagaimana orang Nasrani. La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kau predikatkan aku sebagaimana Nasrani mempredikatkan Isa bin Maryam. Jadi Nabi walau tinggi seperti apapun tetap hamba. Hamba Allah dan Rasulnya, Rasulullah Allah. Ini sebelum lanjut saya mau nanya dulu, boleh? Boleh. Jawabannya begitu. Boleh. Apa cukup sampai sini aja ini? Saya mau nanya, boleh? Nah, gitu. Jadi jangan nunggulan diomelin dulu baru insaf. Udah kena banjir, udah kena angin puting beliung, udah kena kebakaran, udah kena gempa bumi, baru teriak ya Allah, ya Allah, ya Allah. Waktu aman hidupnya pada ngaco. Paham ya? Wah, kalau masalah maulid ini kita kalau nggak dipilih nggak bakal datang. Nggak bakalan ada di sini. Tapi walaupun udah di sini masih ada yang belum kepilih. Siapa dia? Yang mendengar nama Nabi ke sholawat. Ini nggak usah nanya Habib, nggak usah nanya Kiai, nggak usah nanya Ustadz, nggak usah nanya siapa. Kepilih apa enggak? Sebab sholawat itu untuk orang beriman. Kalau sholat 5 waktu, munafik juga sholat. Kadang-kadang khutbah kalau munafik. Hari Jumat dia khutbah.
turun khutbah makan riba. Banyak nggak? Banyak nggak? Makanya saya mau nanya dulu sebelum lanjut nih, supaya nggak ada yang merengut saya ngomong. Saya mau nanya, milihnya yang mana nih? Nomor 1, digamparin, dikasih duit. Nah, nomor 2, diusap-usap, dicopet duitnya. Mau yang mana? Nyaut. Kalau buat duit apa digaplokin juga rela. Pak, berapa banyak orang tergelincir sebab duit? Habib-habib, kiai-kiai yang udah kategori ulama, profesor, doktor, keplesetnya lempengan duit. Makanya pernah disindir oleh salah satu orang ahli hikmah. Dulu ada satu orang punya keledai. Tahu keledai? Keledai biasanya paling banyak dipakai buat contoh orang goblok. Ini orang punya keledai mati. Keledainya? 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 Itu ramai kan enak jadi. Kalau yang kira-kira masih begini-begini pulang aja. Yang mau lihat jam begitu pulang deh. Begitu keledainya mati, dipanggul sama dia. Dia bawa ke Kober, kuburan orang Islam. Dia tanya, mana penjaga kubur sini? Ketemu, saya. Ini begini kata ini orang. Ini keledai saya mati, jadi saya minta supaya dikuburin di sini. Menjerit ini penjaga kubur, gila. Keledai mau dikubur bareng-bareng kuburan orang. Sebentar, kata ini orang, sebentar. Ini keledai saya beda dari yang lain. Dia sebelum mati ninggalin duit 200 dinar. Kata dia, yang 100 dinar kasih penjaga kubur. Langsung, oh siapa nama almarhum? Nyambung nggak omongan saya? Sekolah udah lama, pesantren udah lama, disuruh berperan goblok mau asal dapat duit. Kita bisa lihat oknum-oknum di TV, ustadz, ustadzah, ya, pakai satu produk baru setelah dipakai sama produsennya, pakai dia ngomong apa? Saya sudah sejak dulu pakai ini, berani bohong. Sebab apa? Yang joget-joget gak punya malu buat iklan, mau asal dapat duit, semua ada duit. Nah jadi ternyata kita kembali ke awal tadi, Imam Ali itu orang yang paling pinter dalam segala ilmu. Matematika kita nggak ada apa-apanya sama Imam Ali. Ini udah 11:30 ini mau buka matematika Imam Ali bisa sampai pagi nih. Imam Ali tuh pernah ditanya, Pak. Ini mungkin kaget nih kalau yang kupingnya emang biasa dengerin yang enak-enak. Sekarang ini kan majelis maulid kebanyakan ceramah dipakai lucu-lucuan. Betul nggak? Kalau nggak lucu nggak mau. Akhirnya yang ceramah itu overacting karena dianggap laku pasarannya. Akhirnya ngaco di mimbar maulid Nabi. Ini Pak, oknum ustadz begini Pak, tungguin ketulahnya Pak. Catat omongan saya sekarang. Dia bakal dapat ketulah dari Nabi Pak. Karena satu orang syekh menyatakan bahwasanya ketika kita dengar nama Nabi Muhammad, kita mesti takzim, menjawab salawat dan tidak boleh ngeluarin gerakan-gerakan yang enggak. Nah, sekarang kita bisa lihat di YouTube yang salawat benturin diri di tembok, yang salawat jerit-jerit, yang salawat kayak kesurupan, banyak kan begitu sekarang. Itu ajaran sopo. Ulama nggak ada yang ngajarin begitu. Orang bersolawat cinta sama Nabi yang hancur hatinya Pak, bukan badannya. Ini orang sekarang kebanyakan sok keren, sok Islam. HP pakai qosidah, pakai Quran. Akhirnya begitu kencing jongkok di kamar mandi, ada orang manggil suara Quran di kamar mandi. Coba kalau orang luar Islam kurang ajar sama agama, ribut, demo. Padahal yang ngajarin kurang ajar siapa?
Makanya saya bilang tadi, adanya yang begitu-begitu sebab adanya kita. Kalau udah sama-sama begitu kan berarti sama-sama gilanya kan? Sama gilanya enggak? An-ni'am sittatun asya. Nikmat itu ada 6. Jadi udah janji tadi ya, digamparin atau dikasih duit ya. Sedangkan hikmah lebih dari duit. Orang kalau yang cinta sama kita berani protes sama kita, Pak, berani mengkritik kita, itu orang cinta sama kita. Tapi kalau yang muji-muji, waktu kita masih disenengin sama dia, kita dipuji-puji. Kalau dia udah gak seneng lagi sama kita, dia yang pertama bikin fitnah buat kita. Makanya jangan percaya sama orang yang deket sama kita, Pak. Lihat dulu maksud lu apa deket sama gua. Iya. Dulu ada rombongan-rombongan hadroh, kalau maulid, kalau asal saya aja yang ceramah takut. Siapa yang ceramah? Habib Ahmad. Wah, repot kita. Karena saya paling marah kalau ada orang begitu mahlul dia belain gendang, kagak berdiri. Itu kurang ajar sama Nabi. Kita ngasih tahu berarti sayang enggak? Sayang. Malaikat saja tuh waktu Nabi Mi'raj nggak berdiri, itu dipatahin sayapnya sama Allah, Pak. Bagaimana kita? Kalau masalah hadrama mau pakai bendung lagi boleh, pakai dah, biar kenceng. Kalau perlu cong-congnya tuh di kuping yang kagak demen maulid. Jadi jangan nyari-nyari. Kalau emang mau dipukul juga tuh gendang, pakai kayu. Jadi sembari jongkok, sembari berdiri begitu. Bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Bisa. Itu pertanyaan saya tadi, digamparin dibagi duit sama diusap-usap dicopet duitnya, milih yang digamparin. Saya mau nanya lagi yang kedua, lebih bahaya mana? Pertama, orang bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Yang nomor 2, buta huruf nggak bisa baca. Mana yang lebih bahaya? Yang bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca, itu lebih bahaya. Karena dia pasti bakal menerjemahkan bacaannya pakai duga-duga. Ternyata hidup ini sebagai Islam kuncinya cuma 2, amal wa tarok. Mengerjakan dan meninggalkan. Mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Menjauhi yang kagak pantas. Kalau buat keren mah kita udah paling keren nih di akhir zaman, paling keren tuh. Yang suaranya enak dengan suara, yang tenaganya kuat dengan tenaga, yang kaya duitnya dengan duit, yang jabatannya kuat dengan jabatan. Semuanya punya peluang untuk jadi mulia. Kenapa nggak juga mulia? Ternyata kuncinya bisa baca tapi nggak ngerti apa yang di. Orang alim udah lupa sama dirinya alim, jorok. Dirinya digrebin, ngegrab. Siapa aja yang nyewa, disewain dirinya. Padahal alim, mondok lama pesantren. Nah kan belum lama ini kita udah dengar kan, Islam agama pendatang. Islam agama. Ada nggak orang yang ngomong begitu? Bisa baca kitab nggak tuh orang? Bisa. Paul, yang pendatang tuh kita di bumi Allah. Ini bumi Allah, mau Indonesia kayak, mau Mesir kayak, mau Turki kayak, mau apa kayak, semua punya Allah. Kita pendatang. Mana buktinya kita pendatang? Waktu Allah kasih hujan gak berhenti-berhenti, bisa kita berhentiin? Waktu angin puting beliung berhembus, bisa kita berhentiin? Karena itu semua tentara-tentaranya Allah. Bebas Allah. Dia mau cabut bangunan yang di mana? Gampang. Kirimin air segede-gedenya, rubuh. Kirimin angin segede-gedenya, rubuh. Bangunan sehebat apapun, kirimin api, habis. Jadi jangan kurang aja. Kita sudah diberi nikmat. Yang memberitahu kita sudah diberi nikmat orang yang paling pinter. Siapa? Imam Ali. Mana buktinya? An-Nabi bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku kotanya ilmu dan Ali pintunya. Beliau menyatakan nikmat itu ada 6. Yang pertama al-Islamu, Islam. Jadi orang Islam paling nikmat. Hatta masuk neraka dulu bisa masuk surga kalau Islam. Mau? Mati pun bikin dah, kejahatan, keburukan bikin aja, bikin, nggak apa-apa bikin. Selama nggak musyrik, ditambus dulu.
Tahu ditambus? Dibakar dulu. Udah kelar dibakar, baru dinaikkan ke surga. Mau? Surga? Mau. Surga mau surga? Mampir dulu. Ngerti tuh nggak mau ke neraka, tapi sama perbuatannya mau. Islam itu dari ciri-ciri sudah kelihatan. Kepala berkopiah, main gaple, main remi, kepala udah biji. Perempuannya sudah berjilbab, nggak boleh dengar ada gitar berbunyi paling depan. Lihat di YouTube, asal ada artis-artis misalnya pada sobek tuh, yang paling depan perempuan pakai jilbab banyak nggak? Banyak nggak? Kalau dia muslimah nggak bakal dia begitu. Ternyata kopiah itu adalah martabat, mahkota. Orang kalau sudah pakai bikini rem. Kalau ibarat mobil kanvasnya ada di ban, tapi muslimin kanvasnya ada di sini. Begitu pakai bikini, ya Allah, gue nggak pantas berbuat begitu. Itu muslimin. Pun juga perempuannya kalau sudah berjilbab, jangan kayak toge, di ketoprak ada, di gado-gado ada, di bala-bala ada. Itu namanya kelompok mati sorong. Tanya Bapak Damin mati sorong, ngerti Bapak Damin mah? Sama-sama orang Bekasi sama saya. Ngerti? Jadi kalau mau pakai pakaian Islam, Islamin dulu hatinya supaya tidak menodai citra Islam. Ikutin aturannya. Agama paling benar, agama satu-satunya yang benar hanya Islam. Kata siapa? Kata Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang benar satu-satunya hanya. Walau Islam agama satu-satunya yang benar, tapi kita dalam hubungan masyarakat boleh bergaul kepada orang di luar Islam. Cuman jangan giliran orang di luar Islam bikin acara yang pada repot elu, yang mabok elu, yang goblok elu, tolol. Banyak dong gitu. Begadang tempat maulid tempat pahala nggak? Kalau kira-kira dibukain pintu rezeki ini besok rezekinya lancar semua, mau nggak? Rame. Tadi jawabannya renggang, begitu yang ini kompak mau. Lu sih. Ngerti? Oh, kalau masalah menghadapi orang-orang zalim paling gampang. Ustadz yang jadi DKM asal habis maghrib baca Yasin. Allahumma nawaina biqiraati hadza surah Yasin. Oh gitu. Saya niat, kami niat baca surah Yasin. Kasihlah si Anu hidayah. Si Anu, nggak pernah hukum si Anu. Ya si Anu. Kalau emang kira-kira dia nggak bakalan dapat hidayah, nggak bakalan jadi dapat rezeki hidayah, benahin aja ya Allah. Al-Fatihah. Begitu. Wah, coba dah semalam, 2 malam, 3 malam, mungkin dapat 4 malam juga. Setelah masuk ke rumah sakit Anu di ruangan itu, apa itu? ICU. Iya. Impas. Mampus dah. Gitu. Ngamuk udah capek, kita ngamuk mulu. Tetap mau ngamuk ya tetap ngamuk, cuman ngamuknya pakai Yasin, keren. Iya, gua lu boleh nggak ladenin, tapi Yasin sekarang gua baca nggak ada kadaluarsanya. Mungkin besok lu kejedot, kepala lu bengkak busuk. Habis perkara. Begitu pakai cerdik dong. Ngerti? Pakai cerdik. Binatang yang paling cerdik kancil, dipanggil sama macan. Kambing dipanggil sama macan, anjing dipanggil sama macan. Macan duduk dengan sombongnya, dipanggil tuh, kancil, gua jam begini. Takutnya ada di situ. Dipanggil nih, kambing, kancil, anjing, kambing. Pakai nanya nih macan, kambing, saya ini bau apa wangi? Kambing jujur. Makanya paling banyak dipakai akekah kambing. Korban kambing, paling berkah hidupnya kambing mah.
Jadi artinya masukin tempat baik mulu tuh kambing ya. Bau dimatiin sama macan. Ini macan goblok udah tahu di sini bau pakai nanya. Pede banget loh. Mati. Nanya anjing. Anjing, gua bau wangi. Lihat kambing nyaut bau mati. Bohong. Anjing namanya. Yang bohong lu anjing. Ngerti? Wangi. Tahu macan, bohong lu, mati lagi. Mati. Ayo. Sekarang ente saya tanya. Sebelum pertanyaan tetap itu, wangi apa bau? Dua-duanya udah dijawab, mati dua-duanya. Kan bingung nih nyari jawaban ya? Bingung nggak? Apa tahun depan aja ntar? Hah? Ditanya sama macan. Kancil, gua nih bau apa wangi? Apa kata Kancil? Jangan nanya sekarang, saya lagi flu. Selamat. Ngerti? Begitu. Jadi meletakkan kejujuran pada tempatnya. Bersiasat pun pakai ilmu. Ngamuk pakai ilmu. Nasihatin orang pakai ilmu. Semua pakai ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak sia-sia. Sholat zuhur 4 rakaat, udah 4 masih berdiri lagi aja. Sujud lagi, berdiri lagi. Sujud lagi, berdiri lagi, sampai 8. Baru assalamualaikum. Ditanya sama temennya, ente sholat apaan? Zuhur. Lo kan 8 rakaat? Hati gue lagi enak banget soalnya. Tetap kagak boleh bro. Paham? Yang ada mengurangin 4 jadi 2. Kalau pergi masa kosor. Kalau nambahin mah gak ada ceritanya dah. Gak ada. Mikir ya. Pergi kalau 90 kilo 92, 80 apa 90 begitu, masa kosor berarti boleh kosor 4 jadi 2. Berarti kalau di rumah boleh 6 dong. Bego. Makanya ngaji. Dan kalau udah ngaji dipakai. Begitu. Islam pertama tuh. Udah belum kita Islamnya? Bilang alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah walhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad. Cukup bagiku kenikmatan kalau aku dijadikan Islam. Wah, orang Islam menikmat dah. Insya Allah masuk surga. Ya, asal jangan mampir dulu. Kalau udah di surga, nggak ada muka-muka begini, nggak ada begini-begini nih, nggak ada ini. Dari sini tuh, adil buat. Nggak ada, diganti semua. Tinggi rata semua. Nggak kayak sekarang, nih kayak galon aqua dan macam-macam. Rata semua tinggi. Tinggi 60 meter. Tinggi Nabi Allah Adam. Jangan pakai otak combro. Tinggi aman. Jangan. Buat kehidupan sono tingginya kudu cukup. Masa kayak semut lu di sono? Yang level tinggi-tinggi banget, apa itu? Apa itu? Umur 33. Sama umur 33 semua. Muka-muka Nabi Yusuf semua. Wow. Di dunia kita makanya disunahkan kalau baca istri lagi hamil tuh baca surah Yusuf ya. Berharap anaknya seperti Nabi Yusuf. Iya. Luasnya tapi tetap dapat berkah. Karena udah bacain surah Yusuf. Yang namanya orang baca Quran mah kudu dapat berkah. Paham itu? Orang kalau baca Quran, baca surah Qul aja yang pendek dapat berkah. Apalagi kalau kena makhrajnya bagus, tajwid bagus, suara enak, apa enak, bacanya panjang. Asalkan baca pakai hati, yang dibaca dipahami.
Kan banyak zaman sekarang anak-anak baca Quran pakai HP di bawah, dempulnya di atas. Ini orang goblok bukan goblok begini. Itu Islam. Yang kedua, wal Quranul Karim. Agamanya satu-satunya yang benar. Kitab yang menjadi pedoman hidupnya Al-Quran. Kalau udah hukumnya bilang A, nggak boleh tawar-tawar dan nggak bisa ditawar-tawar. Kalau sudah hukumnya bilang B, nggak bisa ditawar-tawar. Paham? Gitu. Dan jalanin, kalau sudah baca Quran jalanin. Ma'atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil semua, dan apa yang dilarang tinggalkan semua. Kalau memang belum bisa mengerjakan semua, tetap akui hukumnya adalah benar. Jangan sampai pakai ngomong wah sudah tidak layak lagi. Paul. Nanti. Yang ketiga, yang kedua Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dari sejak diturunin itu Quran dijaga oleh Allah Ta'ala. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Yang ketiga kenikmatannya wa Muhammadur Rasulullah. Memiliki Nabi Muhammad yang begitu beliau diutus nggak ada nabi lagi. Kelihatannya beliau diutus belakangan, padahal beliau diciptakan duluan. Makanya Nabi disebut Nabi awalin, Nabi akhirin. Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Nabi pernah ngomong begini. Beliau bersabda, khuyyirtu baina syafa'ah wa baina an yadkhula nisfu ummatil jannah fakhtartu syafa'ah li'annaha a'am wa akfa. Saya, kata Nabi, diberikan dua pilihan. Yang pertama, separuh dari umat saya masuk surga, pasti. Yang kedua, diberikan izin bisa menolong. Saya pilih yang bisa menolong. Sebab kalau separuh saja masuk surga, yang separuh belum tentu, pasti umat saya ada yang masuk neraka. Makanya saya pilih supaya saya diberikan izin bisa menolong. Atarauna, katanya, apakah kau anggap syafaatku itu lil muttaqin, buat orang yang sudah bagus, yang sudah soleh? Lah, kata Nabi, bukan. Tetapi syafaatku ini lil khatta'in, untuk orang yang tukang banyak salah, lil muznibin, dan orang yang banyak dosa, wal mutarawwisin, dan orang yang melampaui batas. Nasihatin nggak kena, nggak ngerti, udah ngelawan. Begitu mati masuk neraka karena bawa dosa. Kira-kira kelar masa penebusan dosanya, dimasukin ke surga selama tidak musyrik. Cuman kan nggak ada yang mau masuk surga mampir dulu. 3. Yang keempat wasitru wal afiyah. Yang keempat wal afiyah, sejahtera. Sejahtera ini maksudnya stabil, hidupnya stabil. Dikasih kaya nggak gila, dikasih miskin nggak kufur. Itu namanya orang sejahtera. Dikasih makan nasi doang sama sayur asem, langsung ingat ini nasi dari Allah, ini sayur asem dari Allah. Alhamdulillah, gua masih bisa makan. Sedangkan orang lain belum tentu bisa makan. Kadang-kadang makanannya banyak, giginya bengkak. Enak, makan ada sate segala macam, gigi bengkak. Atau lagi makan enak-enak, lidah kegigit. Mau? Syukuri apa yang ada. Dan yang kelima wasitru, tertutup aibnya. Karena memang nggak pernah rapi di depan orang doang. Giliran di belakang orang ngaco. Akhirnya lama-lama ketahuan ngaconya, maka disebar gosip akhirnya. Ya, jadi tidak berbuat aib. Dan yang keenam wal ghina 'anil nas, merasa lebih kaya dari manusia lain. Artinya nggak minta ke sono, minta kemari, nggak donasi sana, donasi sini. Hidupnya mulia, cukup dengan apa yang Allah kasih. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Jadi kalau mulia, kita sudah mulia, hanya tinggal kalau belum bisa bertambah mulia, jaga kemuliaan itu. Jangan sampai kemuliaan itu dari hari ke hari semakin hancur, semakin hilang.
Kalau sudah kita membantah Allah, Allah akan kirimkan satu kelompok manusia yang bakal menganiaya diri kita. Kalau kita ngebantah-bantah Allah, Allah bakal kirimkan satu kelompok manusia yang selalu bikin pusing kita, selalu ngacoin kita, selalu mengganggu kita. Itu hakikatnya adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita banyak mendengar ada orang mengatakan maulid ini bid'ah dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Orang yang memperingati maulid berarti ngerjain bid'ah yang sesat. Sesat itu masuk neraka. Jadi dengan kata lain, kalau maulid masuk, kata siapa itu? Kata orang yang nggak dapat rezeki bisa maulid. Makanya kita yang sudah bisa dapat rezeki maulid, jaga itu, ya. Dan tolong ini bagi pemain hadroh dan juga jamaah semua, saya ingin meralat sedikit pembacaan maulid yang biasa dimanapun, hampir semua irama sudah dipilihin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah, jangan salawatuh, jangan salawatullah alaika. Kalimat Allahnya panjangnya. Oh, mau irama lain? Boleh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu yang benar. Jangan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Itu ngaco. Masa sinnya ada alifnya, lamnya dipendekin? Kalimat Rasul yang ada wawunya sama lam gak dipanjangin? Ngaco nggak begitu? Ngaco nggak begitu? Mau kreasi silakan kreasi, jangan ngerusakin huruf. Sebab kitab maulid ini luar biasa, disusun bukan main-main. Mufradat yang dipakai buat menyusun kitab maulid bukan sembarangan dipilih. Tanya orang-orang yang belajar bahasa Arab, itu pasti kalimat bahasa Arab ada sinonimnya, ada mutaradifat. Tapi untuk maulid dipilih yang bagus-bagus. Contohnya, kita ambil fasal yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihu bi iradi haditsaini warada. Mangap kan maulid? Mangap enggak? An nabiyyin kana qadruhu azima. Mangap lagi enggak? Wa nasabuhu karima وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم begitu. Tolong ya, kalau mau dapat syafaat Nabi SAW, girangin Nabi. Ya, coba kita uji sekarang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Masih salah tuh, kebiasaan. Ya Rasul salam. Lagi. Ya Rasul. Ya Rasul salam. Jadi jangan salah, sinnya nggak ada alifnya di situ. Ini pengarang maulid susun semuanya ini kalimat-kalimat yang istimewa buat muji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau buat muji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mau lewat mana udah nggak ada jalan, udah ditutup sama aulia dan ulama semua. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sesungguhnya Nabi
Allahumma sholli. Sesungguhnya Nabi sebagus-bagusnya manusia dalam posturnya, baik zahir maupun batin, dan dalam akhlaknya. Hidung paling cakep hidung Nabi, telinga paling bagus telinga Nabi, mata, kedua mata paling mulia paling bagus mata Nabi, kedua tangan paling bagus kedua tangan Nabi, jari-jarinya, bulu-bulunya, rambutnya, semua paling bagus adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuji urat mana? Khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haq turuqa. Dan sifat Nabi selalu menunjukkan jalan yang benar. Jadi kalau ada ketidakbenaran, maka kita harus memberikan pengetahuan, memberikan contoh, memberitahu, matanya ke sini semua. Kalau ada orang yang belum tepat, kita unjukin. Kalau kebetulan kita sudah dapat tahu, kita unjukin orang yang belum tepat supaya jadi bagus amalnya. Sebab kalau orang muji-muji kita melulu, nafsu kita tuh senang, kata Imam Haddad begitu. Nafsu kita suka sama orang nih, kalau berteman gak pernah kritik kita, kita suka sama dia. Padahal sesungguhnya dia itu adalah musuh kita. Kalau ada orang yang kalau kita salah dikritik, kita keliru ditegur, nafsu kita gak mau sama dia tuh. Ah, usil banget tuh orang gitu. Padahal sesungguhnya dia adalah kekasihmu, karena dia tidak ridho kau salah, dia maunya kau bagus dan istimewa. Jadi kira-kira ngambek kan itu kalau saya ngasih tahu begitu? Jangan. Malah antum-antum mesti dakwah. Kalau ada ashabukum, teman-teman antum yang juga main hadroh, kebetulan gendang dipukul lagi diam nggak berdiri, antum nasihatin. Jangan begini, nggak boleh. Ini nggak ta'zim sama Nabi namanya. Sedangkan orang-orang tua tuh sampai kakinya sakit aja berusaha berdiri. Paham ya? Dan yang kedua, tolong dipromotor itu. Ya, antum yang mulai tuh yang tadi yang diam tuh. Ya Rasul, salam alaika gitu. Jangan ya Rasul, salam, ketahuan bahlulnya. Paham? Ketahuan bahlul, coba nggak berbunyi, nggak ketahuan. Paham ya? Jadi antum punya peluang untuk dakwah. Nah, lingkaran itu Allah berikan kesempatan kepada antum sesuai bidang antum tuh. Antum main hadroh, kebetulan punya teman-teman yang juga main hadroh, kalau ada lihat, oh si hadroh sebulan kalau dia nggak berdiri, tegur. Paham ya? Itu namanya cinta. Dulu diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada satu orang sholat, diperiksa sholatnya katanya, karena awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama diperiksa sholat seseorang. Ini orang begitu diperiksa, kata malaikat, kamu pernah salah waktu sholat. Sewaktu kamu salah, ada dia nih, dipanggil tuh saksinya. Jadi sekarang amalan kamu nih gagal sholat yang itu karena salah. Dan waktu kamu salah ada dia nih. Marah ya orang. Kamu kenapa? Tahu saya salah nggak bilangin? Apa ada hak kamu yang saya ambil? Mestinya kan kalau tahu saya salah kamu kasih tahu tuh. Nyesel. Udah di akhirat baru nyesel karena terjadi kekurangan amal. Makanya pada waktu masih di dunia kita bisa lihat orang cinta nggak sama kita nih. Oh dia ngomel nggak kalau gue salah? Ngomel berarti dia cinta sama gue. Gue salah dia negur. Oh berarti dia cinta sama gue. Gitu. Jadi jangan demi menjaga persahabatan kekeliruan didiamkan. Na'udzubillah. Namanya kita nggak konsisten dalam agama kita. Ya. Jadi sifat Nabi wa ahdahum ilal haq turuqa. Kana khuluquhul Qur'an. Kepribadian Nabi itu Al-Qur'an. Akhlaknya Al-Qur'an. Jadi kalau mau diberikan istilah, mau diberikan penjelasan, Quran itu ada dua. Satu Quran yang diam, satu Quran yang bergerak. Quran yang diam kitabullah tuh. Quran yang bergerak adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua perbuatannya benar dan bagus. Wasimatuhul ghufran. Dan tabiatnya selalu maafin orang. Diapain aja sama orang, kalau pribadinya dimaafin. Wa idza tuyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabi. Tapi kalau agama yang dimain-mainin, itu Nabi marah, dan kemarahan Nabi itu membuat kecut hati siapapun yang melihatnya, sampai nggak berani nongak. Kalau udah Nabi marah tuh nggak berani ngangkat kepala orang. Ini kalau kita kan terbalik, katanya cinta Nabi, tapi agama dimainin diam saja. Tapi kita hak kita aja dimainin baru kita ngangkat.
Agama dimain-mainin, demo nggak? Sebagian. Begitu bensin aja naik, ramai nggak? Beras naik, ramai nggak? Paham ya? Ya makanya berawal dari ucapan salam tuh. Kalau ketemu satu sama lain, assalamualaikum gitu. Yang diberikan salam jawab waalaikumsalam. Udah ada ciri Islam di situ. Waktu makan tangan kanan, minum tangan kanan, ciri Islam lagi sunnah. Masuk masjid kaki kanan, sunnah lagi. Keluarnya kaki kiri, sunnah. Masuk kamar mandi kaki kiri, baca doa di luar kamar mandi, masuknya kaki kiri, baca doanya sunnah, masuk kaki kiri sunnah. Keluar kaki kanan, sunnah lagi, sambil baca doa, sunnah lagi. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, sunnah. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, sunnah. Jadi dalam diri kita bungkus biar ada unsur-unsur kenabian. Jadi Nabi jangan cuma dipuji-puji doang. Maulid yang dibaca fahami apa itu makna yang terkandung di dalam maulid. Ya, wa idza du'a ahadullah lam yaqum ahadun li ghadabi. Man ra'ahu badihatan haba. Kalau ada orang ketemu Nabi itu terlihat tampak kehebatan Nabi, wibawa. Wibawa. Bukan diwibawa-wibawain. Kalau biasanya yang diwibawa-bawain itu piring yang mau dicuci. Soalnya dibawa-bawain. Ya. Jadi tanpa harus enggak, biar kecil. Guru-guru zaman dulu banyak ya yang kecil. Postur tubuhnya kecil, suaranya kecil, tapi hebat. Muridnya tuh. Wah, sekarang kalau lagi ngobrol suaranya kecil sama kita. Iya, ngomong-ngomong kita kan nggak gitu. Begitu suruh ceramah, assalamualaikum warahmatullahi. Banyak nggak begitu? Ini ceramah yang begini rada-rada bikin gerah ini. Ya. Tapi masa bodoh amat. Kalau orang yang mencintai seseorang tidak mesti harus yang dicintai itu tahu. Yang penting saya cinta kepada antum, malaikat raqib, malaikat antum jadi saksi bahwa saya menyampaikan saya cinta kepada saudara saya kasih tahu. Bukan berarti saya udah bener. Bukan berarti saya sudah soleh, bukan berarti saya sudah alim, enggak. Cuman kita saling memberitahu satu sama lain. Kita kalau ngaca, kacanya nggak jujur, kita tonjok atau kaca. Ngaca, kita nggak pakai pinci, itu ngaca ada pinci. Lari nggak kita? Nah gitu, nah ulama ini kaca, guru-guru kaca. Jadi biar dipakai ngaca sama muridnya. Ngerti? Paham? 11 seperempat. Ya. Insyaallah tahun depan kita lanjutin lagi. Yang jelas kesimpulannya adalah maulid isi dengan sholawat. Karena yang kita baca tadi banyak yang nggak ngerti, baca tapi nggak ngerti apa maksudnya. Makanya kita ambil kesempatan kedua, udahnya dibaca, sholawat isi setiap dengar nama Nabi Muhammad, Rasulullah, Nabi akhir zaman, baru kita maulid sukses. Walau saya nggak ngelihat antum di mana ketika mulut itu berbunyi ketika mendengar nama beliau disebut, malaikat akan jadi saksi. Inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuni sayyahina fil ardi yuballighuni an ummatis salam. Allah memiliki malaikat yang selalu mencari orang-orang yang bersolawat untuk menyampaikan solawat dari umat kepadaku, kata Nabi SAW. Jadi nama kita, nama bapak kita udah distorin sama Allah dengan berkat solawat. Ya, jadi tolong yang namanya peringatan Maulid. Ini kursi hak Nabi SAW, panggungnya hak Nabi, meja yang ada di sini hak Nabi. Semua yang kita bicarakan mesti berkaitan dengan Nabi SAW. Jadi dalam menyampaikan maulid tolong jaga akhlak. Jangan hanya karena ngejar lucu, akhirnya nggak ada hormat sama Nabi SAW. Paham itu? Ini saja yang saya sampaikan. Yang jelas insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya, menjadi catatan ibadah buat saya dan juga umumnya buat antum semua. Mari kita membaca suratul Fatihah. Teruntuk Al-Ustaz Abdul Hadi beserta putra beliau dan keluarga besarnya, agar Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jauhkan daripada segala afat, fitnah, ibadah dan bencana, dan juga khusus kedua orang tuanya dipanjangkan umur oleh Allah Rabbul Alamin di dalam taat dan sehat afiat, dan kita semua mendapatkan barakah panjang umur dalam taat dan sehat afiat. Anak-anak istri kita dan yang udah punya cucunya semua dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala dalam taat dan sehat afiat. Dan juga teruntuk Fatihah ini kita sisipkan juga teruntuk Al-Habib Alwi
bin Husain bin Yahya. Saya punya besan yang belum lama dibikinkan haul. Kita masukkan nama beliau juga agar satu Fatihah itu mampu untuk menyelimuti sebanyak apapun orang alam barzakh. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.